Anda tahu, biasanya kalau kita bicara soal diagnosis medis, selalu ada ekspektasi tentang presisi kan, kayak ilmu teknik gitu loh. Ya, pasti ada ukuran yang jelas. Semuanya terukur. Betul, Anda mematahkan lengan Anda, terus hasil röntgen nunjukin garis putih yang retak itu, terus dokter tinggal nunjuk layar dan bilang, nah, itu dia masalahnya. Sangat jelas, hitam dan putih. Benar banget, dan itu sangat menenangkan pikiran kita sebenarnya. Tentu saja, otak manusia itu kan sangat suka hal-hal yang bisa dikategorikan dengan pasti. Masalah A, ya diselesaikan dengan solusi tunggal B. Selesai. Nah, tapi coba Anda melangkah ke dalam dunia diagnosis masalah sosial atau peradaban, tiba-tiba, mesin röntgen itu seolah rusak total. Garis patahannya sama sekali tidak terlihat ya. Sama sekali nggak kelihatan. Dan persis di lanskap yang sangat keruh itulah kita akan menyelam hari ini untuk Anda, the learner. Kita akan membedah sebuah video perkuliahan yang cukup panjang dan provokatif dari kanal YouTube Predictive History. Judulnya saja sudah bikin merinding. Iya, judulnya Secret History #3, Death by Gerontocracy, atau Mati oleh Kekuasaan Kaum Tua. Sebuah judul yang sama sekali nggak basa-basi ya. Ini tuh sebenarnya sebuah sintesis besar yang mencoba merangkai benang merah dari berbagai kekacauan yang kita lihat di berita setiap hari. Tepat, namun sebelum kita membedah isi video ini lebih jauh, saya harus menyatakan satu hal dengan sangat-sangat tegas di sini. Ini penting banget untuk digarisbawahi. Iya, sangat penting. Materi yang akan kita telusuri dalam penelusuran mendalam hari ini menyentuh topik-topik politik yang luar biasa sensitif dan pastinya memicu polarisasi di masyarakat. Mulai dari imigrasi, eutanasia, sampai motif pemerintah kan? Betul, jadi saya ingin menekankan kepada Anda pendengar kita bahwa kita di sini sama sekali tidak memihak, kita tidak mendukung dan kita tidak menghakimi pandangan-pandangan yang ada di dalam materi tersebut. Posisi kita murni analitis. Iya, tugas kita hari ini murni membedah argumen, melihat data yang disajikan dan memahami sintesis yang dibangun oleh sang dosen di dalam video itu. Kita cuma utusan yang bawa mikroskop. Pendekatan netral itu krusial sih di sini. Karena kalau kita lihat gambaran umumnya, video ini mencoba merangkai berbagai krisis akut di negara-negara barat saat ini. Seperti apa contohnya? Ya kayak kerusuhan imigrasi yang meledak-ledak, terus krisis perumahan yang udah nggak masuk akal, sampai pergeseran etika medis. Dan dia menyimpulkan bahwa semua gejala acak ini berakar pada satu penyebab tunggal. Yaitu, Dominasi para pensiunan yang sangat kaya, atau gerontokrasi. wow, mengapa Anda harus peduli dengan teori ini? Karena, kalau apa yang dipaparkan dalam sumber ini benar, ini bukan sekedar diskusi akademis di atas menara gading. Ini berdampak langsung ke kehidupan sehari-hari. Persis. Ini adalah penjelasan tentang mengapa Anda mungkin merasa, sehebat apapun Anda bekerja keras, Anda kayaknya nggak akan pernah bisa beli rumah. Uang ini seperti habis begitu saja. Benar, ini menjelaskan mengapa gaji Anda terasa jalan di tempat, sementara harga segala sesuatu melambung tinggi. Meja permainannya menurut sumber ini sudah dimiringkan sejak awal. Tapi sebelum kita menyalahkan satu kelompok usia tertentu, Kita perlu lihat gejalanya dulu. setuju. Mari kita lihat gejala-gejala keruntuhan yang dipaparkan. Oke, mari kita bedah ini. Sumber kita memulai dengan sebuah tragedi di Inggris yang akhirnya meledak jadi krisis nasional. Ya, sang dosen menggunakan kasus Axel Rodakubana sebagai titik tolak bahasannya. Betul. Jadi tahun lalu, seorang pemuda usia 17 tahun masuk ke sebuah studio tari di Southport, Inggris, dan melakukan penusukan brutal terhadap anak-anak kecil. 3 nyawa melayang. Tragedi yang luar biasa mengerikan. Sangat mengerikan. Dia akhirnya divonis 52 tahun penjara. Secara hukum kan, sistem bekerja dan keadilan ditegakkan. Tapi sumber kita nggak fokus pada persidangannya. Dia fokus pada apa yang terjadi di jalanannya. Iya, rumor yang menyebar di internet. Nah, ada narasi palsu yang beredar dengan kecepatan kilat, yang menyebutkan bahwa pelaku ini adalah seorang pencari suaka atau imigran ilegal yang baru tiba pakai perahu. Padahal faktanya pemuda ini lahir di Wales loh. Lahir dan besar di sana. Ya orang tuanya memang berasal dari Rwanda, tapi dia adalah warga negara Inggris sejak lahir. Namun kebohongan itu sudah cukup buat jadi pemantik. Api di padang rumput yang kering. Bener banget. Sumber kita merinci bagaimana rumor itu memicu kerusuhan anti-imigran berskala masif, mobil-mobil dibakar, toko dijarah, dan bentrokan brutal dengan polisi terjadi di mana-mana di seluruh Inggris. Massa yang turun ke jalan merasa mereka sedang bereaksi untuk melindungi negara mereka.
Yang memutau di sini adalah bagaimana sumber tersebut tidak melihat kerusuhan itu sebagai sekedar reaksi atas hoax. Terus sebagai apa? Sang dosen meletakkannya sebagai gejala dari tekanan luar biasa akibat kebijakan imigrasi pasca konflik yang dipaksakan terlalu cepat. Di seluruh dunia barat seperti Inggris, Prancis, Australia, Jerman, dan Kanada, terjadi lonjakan imigrasi yang sangat tajam. Dan sebagian besar dari mana? Sebagian besar kini berasal dari wilayah non-Eropa, seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Ini adalah perubahan demografi radikal yang terjadi hanya dalam hitungan tahun, bukan dekade. Wow! Dan untuk memperlihatkan mekanismenya, video ini mengambil Kanada sebagai studi kasus utama kan? Angkanya, jujur saja, membuat saya harus membaca ulang catatan saya. Memang sangat mengejutkan. Saat ini, 25% dari total populasi Kanada adalah imigran generasi pertama. 1/4 negara loh. Dan pemerintah mereka secara terbuka menargetkan untuk menaikkan populasi dari sekitar 35 hingga 40 juta saat ini Menjadi 100 juta orang pada tahun 2100. Gila kan? Mayoritas diperkirakan datang dari India dan Tiongkok. skala rekayasa demografinya ini sangat ambisius, dan sang dosen memberikan detail yang sangat spesifik tentang dampaknya di lapangan. Dia menyoroti kelompok mahasiswa internasional dari India di Kanada. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka datang dengan janji kehidupan yang lebih baik, tapi realitasnya, mereka terpaksa hidup berdesakan. Sampai 8 orang di dalam satu kamar tidur yang seharusnya untuk 1 orang. Astaga, 8 orang di satu kamar. Ya, dan mereka harus mengantri berjam-jam di jalanan hanya untuk melamar pekerjaan dengan upah minimum. Tapi di sisi lain, yang mengejutkan adalah bagaimana mereka bertransformasi menjadi kekuatan politik yang sangat dominan. Benar, kekuatan politik mereka tumbuh cepat. Sumber kita mencatat bahwa dalam pemilu federal terakhir di sana, ada 22 anggota parlemen keturunan India yang terpilih. Sebagai perbandingan nih, ada kurang dari 10 orang keturunan Tionghoa yang terpilih, padahal etnis Tionghoa kan punya sejarah kehadiran yang jauh-jauh lebih panjang di Kanada. Itu menunjukkan seberapa cepat demografi baru ini berorganisasi secara politik. Sangat efisien. Betul. Dan dampaknya ke masyarakat luas gimana? Nah, ketika sebuah demografi baru yang sangat besar masuk ke dalam sistem yang ruangnya terbatas, gesekan ekonomi tidak bisa dihindari. Di Kanada, tingkat imigrasi terus digenjot naik oleh pemerintah, tapi pasokan perumahan baru dibiarkan datar. Nggak ada rumah baru yang dibangun. Hampir tidak ada pembangunan rumah yang sepadan dengan jumlah manusia yang masuk. Ya ampun. Ini bikin saya mikir sebuah analogi nih. Kebijakan ini persis kayak permainan kursi musik yang dirancang dengan sangat kejam. Kursi musik gimana maksudnya? Bayangin pemerintah itu tuan rumah pesta. Mereka terus-menerus ngundang ratusan pemain baru ke dalam ruangan dan nyetel musiknya. Tapi mereka dengan sengaja nggak nambah jumlah kursi di tengah ruangan. Wah, kacau pasti. Tentu saja, begitu musik berhenti, semua orang di ruangan itu, baik penduduk lokal maupun imigran baru, pasti bakal saling sikut, saling injak, dan akhirnya saling membenci karena memperebutkan kursi yang sama. Analogi itu menangkap esensi masalahnya dengan sangat baik. Dan ini membawa kita pada satu konsep ekonomi yang disorot tajam oleh sumber kita, yaitu decoupling atau pemisahan. Tunggu, mari kita perjelas konsep ini dulu untuk saya dan para pendengar kita. Apa maksud sebenarnya dari decoupling dalam konteks krisis ini? Sederhananya begini, dalam ekonomi yang sehat, harga rumah biasanya berkorelasi dengan upah atau produk domestik bruto kan? PDB real. Jika gaji rata-rata masyarakat naik, wajar dong kalau harga rumah ikut naik sedikit. Iya, itu masuk akal. Hukum alam ekonomi lah ya. Nah, sumber kita membandingkan Kanada dengan Amerika Serikat. Di AS, meskipun ada masalah inflasi dan lain-lain, garis korelasinya itu masih terlihat masuk akal. Tapi di Kanada, garis itu hancur berantakan. Maksudnya harga rumah melesat jauh. Melambung tinggi ke angkasa. Benar-benar terlepas dari kenyataan pertumbuhan ekonomi atau daya beli warganya. Dan klaim utama sang dosen adalah, kelangkaan ini bukanlah ketidaksengajaan birokrasi, ini adalah kebijakan yang disengaja. Tunggu. Kalau itu disengaja, mengapa pemerintah melakukan hal yang membuat warganya sendiri menderita? Karena itu menguntungkan pihak yang sudah memiliki kursi dalam permainan yang Anda sebutkan tadi, para pemilik properti yang sudah ada. Kekayaan mereka meroket tanpa mereka harus melakukan apa-apa. Murni karena pemerintah menciptakan kelangkaan buatan. Iya,
murni karena kelangkaan buatan. Luar biasa. Jadi, pemerintah pada dasarnya memicu krisis kompetisi berdarah di level bawah antara kaum muda dan imigran demi memompa nilai aset generasi yang sudah mapan. Ironis, bukan? Sangat. Tapi kalau kita ikuti logika kejam ini, jika sistem memang sengaja mencekik masyarakat secara ekonomi sampai banyak yang nggak mampu bertahan, apa yang dilakukan negara terhadap mereka yang hancur? Pertanyaan yang bagus. Tapi jawabannya sangat kelam. Ya, bagaimana mereka menangani orang-orang malang yang akhirnya hanya jadi beban buat sistem. Fakta yang disajikan sumber kita berikutnya ini benar-benar membawa kita ke wilayah yang sangat gelap, kebijakan medis. Benar. Kita memasuki pembahasan tentang MAID atau Medical Assistance in Dying. Ini adalah program euthanasia legal di Kanada yang dianalisis secara mendalam dalam video tersebut. Angka yang ditunjukin bikin saya merinding. Serius deh, kematian akibat euthanasia di Kanada meledak secara eksponensial. Loncakannya tidak normal. Dari sekitar 1.000 kematian pada tahun 2016, angkanya melompat tajam jadi 10.000 kematian hanya dalam waktu 5 tahun. Di 2021. Dan yang lebih gila lagi adalah kecepatan birokrasinya, kan? Ya, proses untuk mendapatkan persetujuan suntik mati ini hanya butuh waktu sekitar 10 hari. 10 hari. 10 hari. Jika dibandingkan dengan tempat lain, misalnya negara bagian Oregon di Amerika, yang melegalkan hal serupa, prosedur di Kanada jauh lebih longgar dan sangat cepat. Dosen itu bahkan membedah sebuah brosur resmi dari pemerintah Kanada, kan? Brosur itu. Ya, brosur itu secara eksplisit mengklaim bahwa MAID adalah pilihan yang lebih baik daripada bunuh diri biasa. Alasannya apa coba? Alasannya karena proses ini difasilitasi oleh profesional medis, sehingga keluarga tidak akan mengalami syok atau trauma akibat menemukan jenazah secara tiba-tiba di rumah. Oke, tunggu sebentar, saya harus kasih sedikit dorongan balik di sini karena ini sangat mengganggu buat saya. Silakan. Bukankah selama puluhan tahun ini, perdebatan tentang eutanasia itu selalu dibingkai secara publik sebagai bentuk tertinggi dari kasih sayang dan otonomi tubuh? Narasi arus utamanya memang selalu begitu. Iya kan? Kita selalu diceritain kalau ini adalah tentang memberikan martabat di akhir hayat buat mereka yang menderita penyakit terminal yang sangat menyiksa secara fisik. Saya benar-benar terkejut ngelihat gimana sumber ini dengan brutal menelanjangi narasi tersebut dan membingkainya semata-mata sebagai taktik akuntansi negara. Keterkejutan Anda itu reaksi yang sangat masuk akal. Tapi jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, sumber kita berargumen bahwa ada pergeseran moral yang radikal di balik ini semua. Pergeseran seperti apa? Video tersebut mencatat dua alasan utama yang makin sering digunakan orang untuk mengajukan MIID, dan ini sangat problematik. Pertama, hilangnya kemampuan untuk melakukan aktivitas yang bermakna. Dan kedua, kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kayak gimana contohnya aktivitas sehari-hari itu? Sesederhana pergi membeli belanjaan ke supermarket. Jadi ini nggak lagi eksklusif tentang kesakitan fisik parah yang nggak bisa disembuhkan? Sama sekali tidak. Dan disitulah letak argumen inti dari sang dosen. Program ini pada kenyataannya berubah menjadi alat sistemik untuk membersihkan masyarakat dari orang miskin, orang cacat, atau orang sakit kronis. Wah, kenapa dia bisa menyimpulkan begitu? Karena merawat pasien kanker atau orang dengan disabilitas, itu memakan biaya ratusan ribu dolar dari uang negara. Sementara, suntikan MAID itu hanya memakan biaya beberapa ratus dolar saja. Penghematan yang luar biasa sadis. Ya, sang dosen mengingatkan bahwa di masa lalu, masyarakat barat memprioritaskan kohesi sosial. Melindungi yang rentan adalah tugas moral tertinggi. Tapi kini, karena masyarakat telah terbirokratisasi secara berlebihan dan ekonomi real tercekik, negara mulai menghitung nilai nyawa warganya murni berdasarkan margin profit. Margin profit dan penghematan anggaran. Mengubah manusia menjadi sekedar baris pengeluaran di buku kas negara. Itu perspektif yang sangat sinis sih. Tapi korelasi datanya memang memaksa kita mikir keras. Sangat logis jika dilihat dari sudut pandang moneter murni. Mundur sejenak deh dan kumpulin kepingan-kepingan teka-teki yang udah kita temuin. Harga rumah dibuat gila-gilaan dan tak terjangkau oleh kaum muda. Lalu ekonomi finansial seperti pasar saham meroket. Saham perusahaan seperti Amazon naik dari $7 pada tahun 2008 menjadi $300 saat ini. Nah, di saat yang sama, ekonomi real, tempat orang biasa bekerja justru hancur lebur, dan pemerintah secara aktif melakukan gaslighting kepada publik dengan nolak nyebut situasi ini sebagai resesi. Mereka cuma nyebutnya sebagai sebuah transisi.
Transisi yang sangat menyakitkan. Sangat. Jika semua kebijakan ini secara konsisten menghancurkan masa depan kaum muda, mengapa ini terus berlanjut? Siapa sebenarnya sang dalang yang diuntungkan? Untuk mencari tahu jawabannya, sumber kita mengajak mahasiswanya untuk membuang jauh-jauh berbagai teori konspirasi rumit yang beredar di internet. Sang dosen sebenarnya mendaftar beberapa teori populer dari berbagai spektrum politik. Iya, daftarnya cukup panjang kan? Ada yang menyalahkan neoliberalisme yang haus pertumbuhan tanpa batas, ada teori teknofeudalisme, di mana perusahaan teknologi raksasa dianggap sedang memperbudak warga yang kini tidak memiliki aset apa-apa. Terus ada ketakutan akan pemerintahan dunia oleh PBB juga kan? Iya, lalu ada teori penggantian populasi yang berbau rasis, yakni ide bahwa elit sengaja mengganti orang kulit putih yang kritis dengan ras Asia yang dianggap lebih penurut. Dan tentu saja, teori yang paling membosankan, inkompetensi birokrasi murni. Hanya karena pejabatnya nggak becus. Betul. Dan sang dosen menepis sebagian besar teori tersebut. Dia menawarkan satu alat analisis yang sudah digunakan sejak zaman Romawi, cui bono. Cui bono, siapa yang diuntungkan? Tepat. Jika Anda melacak kemana aliran uang bermuara dan melihat siapa yang kualitas hidupnya paling terlindungi dari semua kekacauan ini, jawabannya sangat jelas. Disinilah bagian yang sangat menarik. Analisis itu menunjuk langsung pada satu kelompok spesifik, para pensiunan kaya. Ya, mari kita lihat gimana korelasi yang dibangun oleh sumber kita. Kenapa ada kebijakan kuat untuk mempertahankan harga properti biar tetap tinggi dan mencegah pembangunan perumahan murah? Karena para pensiunan kaya ini memiliki sebagian besar rumah tersebut sebagai aset kekayaan mereka. Betul. Kenapa pasar saham terus disuntik agar tidak jatuh? Karena merekalah pemegang portofolio saham terbesar. Kenapa eutanasia didorong dengan cepat untuk orang miskin? Agar sistem kesehatan masyarakat yang antriannya panjang bisa dibersihkan. Ini menyisakan kapasitas untuk melayani orang tua kaya yang membutuhkan perawatan medis eksklusif. Dan kenapa keran imigrasi massal terus dibuka lebar? Karena kelompok lansia kaya ini sangat membutuhkan aliran tenaga kerja murah tanpa henti. Sebagai perawat, tukang kebun, staf kebersihan, semua untuk melayani kenyamanan mereka di masa tua. Wow. Ketika semua kebijakan publik itu disaring melalui metrik kenyamanan pensiunan kaya, kepingan-kepingan yang tadinya tampak acak mendadak tersusun jadi sebuah sistem yang luar biasa rapi. Sangat rapi dan terukur. Tapi ini memicu sebuah pertanyaan kritis dari saya. Apakah video ini mencoba meyakinkan kita bahwa ada sekumpulan kakek dan nenek ultra kaya yang ngumpul secara rahasia di sebuah ruangan bawah tanah yang penuh asap cerutu, merancang konspirasi jahat buat ngehancurin generasi cucu mereka sendiri? Tentu saja tidak. Ataukah ini sesuatu yang jauh lebih biasa? Maksud saya, apa ini sekedar hasil mekanis dari sistem demokrasi kita aja, di mana kelompok demografi yang paling besar, paling disiplin buat ngasih suara pas pemilu, dan memegang uang paling banyak, secara otomatis akan menyetir arah negara untuk melayani mereka. Sang dosen sangat jelas mengenai hal ini. Ini adalah kekuatan sistemik, bukan konspirasi ruang gelap. Jadi mereka nggak berkomplot? Sama sekali tidak. Para lansia ini tidak perlu repot-repot menelpon satu sama lain untuk merencanakan sesuatu. Mekanisme demokrasi perwakilan kita yang melakukannya untuk mereka. Karena politisi cari suara ya? Tepat. Politisi tahu persis di mana letak basis suara terbesar. Mereka melihat demografi tua ini sering datang ke balai kota. Untuk apa? Untuk menolak pembangunan apartemen baru di lingkungan mereka demi menjaga harga rumah tetap tinggi. Politisi hanya mengikuti arus insentif tersebut. Masuk akal. Secara kolektif, demografi ini memilih kebijakan yang mengamankan bantalan finansial mereka sendiri. Seringkali tanpa menyadari atau bahkan tanpa peduli bahwa mereka sedang membakar masa depan ekonomi generasi di bawah mereka. Realitas yang dingin dari matematika politik ya. Tapi ini memunculkan pertanyaan lanjutan. Kalau kebijakan ini pada dasarnya dikendalikan oleh demografi lansia, gimana mereka bisa terus mempertahankan cengkraman kekuasaan ini? Mengapa sistem ini nggak runtuh seiring berjalannya waktu dan digantikan oleh generasi muda yang seharusnya mengambil alih? Rahasia dari kelanggengan kekuasaan mereka terletak pada kombinasi yang mematikan antara bom waktu sistem pensiun dan demografi yang menua secara ekstrim. Gimana tuh bom waktu pensiunnya? Sumber kita menjelaskan bahwa ada cacat fundamental pada sistem dana pensiun saat pertama kali dirancang puluhan tahun lalu. Asumsi awalnya begini,
Orang rata-rata akan pensiun di usia 65 tahun, dan secara statistik, mereka diprediksi akan meninggal dunia di usia 72 tahun. Jadi negara atau perusahaan cuma perlu biayain hidup mereka selama sekitar 7 tahun aja. Benar, hanya 7 tahun. Tapi kan sekarang berkat keajaiban teknologi medis dan gizi yang jauh lebih baik, orang-orang ini nggak meninggal di usia 72 tahun. Sama sekali tidak. Mereka hidup hingga usia 80, 90, bahkan mendekati 100 tahun. Wah, berarti dana pensiun yang tadinya dirancang buat 7 tahun, sekarang harus terus mompa uang keluar selama 2 atau 3 dekade berturut-turut dong. Tepat sekali. Dan sumber kita memperlihatkan betapa hancurnya matematika di balik ini. Dulu, sistem ini stabil karena rasionya masuk akal. Ada 3 pekerja muda produktif yang membayar pajak untuk menopang 1 orang pensiunan. Kini, rasionya terbalik total. Jumlah pensiunannya lebih banyak. Jauh lebih banyak. Jumlah pensiunan meledak melampaui jumlah pekerja muda yang menopang mereka. Ditambah lagi, seperti yang disorot oleh sang dosen, sisa dana pensiun yang ada seringkali dikelola secara sembrono oleh para eksekutif perbankan investasi di Wall Street. Dan hasil dari ketidakseimbangan struktural ini sangat mengerikan kan? Luar biasa mengerikan. Utang nasional pemerintah Amerika Serikat saat ini menembus angka 37 triliun dolar, dan warga negaranya sendiri terjebak dalam lautan utang kartu kredit dan hipotek yang mencapai 17 triliun dolar. Dan siapa yang bakal nanggung beban ini? Pasti punggung kaum muda. Proyeksi demografinya juga bikin situasi ini terdengar kayak kereta yang lagi meluncur ke jurang tanpa rem. Iya, video ini memproyeksikan bahwa pada tahun 2040 nanti, Amerika Serikat akan memiliki sekitar 65 juta orang yang berusia di atas 65 tahun. Dan yang lebih mencengangkan, 15 juta orang akan berusia di atas 85 tahun. 15 juta orang di atas 85 tahun. Dan yang gila adalah, kelompok usia paling senior inilah yang secara harfiah masih memegang tuas-tuas kekuasaan tertinggi di pemerintahan. Sumber kita tidak segan memberikan contoh visual yang sangat gamblang mengenai elit politik uzur ini yang menolak keras untuk mundur dari panggung kekuasaan. Bener, contoh yang dikasih itu sangat sulit buat dibantah. Kita melihat Presiden Joe Biden, kita melihat Senator Mitch McConnell, yang videonya menyebar luas ketika dia ngalamin brain freeze kan? Ia membeku dan menatap kosong secara total di tengah konferensi pers yang disiarkan langsung. Mengerikan rasanya lihat itu. Lalu ada Senator Dianne Feinstein yang secara harfiah tetap menjabat sampai hari dia meninggal dunia di usia 90 tahun. Serta Chuck Grassley yang masih terus mengesahkan undang-undang yang mengatur masa depan negara di usia 90 tahun. Di titik inilah analisis sang dosen masuk ke ranah psikologis yang sangat tajam. Apa dampak psikologis dari sebuah peradaban yang dipimpin oleh kelompok ultra senior? Dia berargumen bahwa secara psikologis, seiring bertambahnya usia, manusia cenderung menjadi semakin reaksioner. Mereka menjadi lebih keras kepala, sangat menolak perubahan, dan di atas segalanya, mereka memprioritaskan keamanan mutlak di atas kebebasan atau inovasi. Pola pikir yang mendambakan keamanan ekstrem ini. Menurut sumber kita, ini melahirkan rentetan kebijakan publik yang sifatnya mengekang secara agresif ya. Benar. Dosen itu mencontohkan bagaimana obsesi akan keamanan ini terlihat jelas pada kebijakan lockdown yang sangat ekstrim dan panjang selama pandemi. Keinginan kaum tua untuk merasa aman secara fisik melahirkan benih-benih negara pengawasan. Atau dorongan menuju police state, negara polisi. Iya, kontrol yang sangat ketat terhadap warga. Tepat. Sumber kita ngutip pengesahan Undang-Undang Keamanan Online di Inggris Raya pada tahun 2023. Aturan di mana seseorang yang sekedar salah bicara atau melontarkan lelucon menyinggung di internet bisa didatangi polisi dan ditangkap. Sesuatu yang sulit dibayangkan terjadi 10 atau 20 tahun lalu. Benar. Terus ada lagi obsesi pemerintah terhadap mata uang digital Bank Sentral, CBDC. Yang secara teoritis mampu ngelacak, ngebatasi, atau bahkan membekukan setiap transaksi finansial warganya atas nama kepatuhan. Semua diawasi ketat. Belum lagi kecenderungan historis kelompok tua ini untuk terus-menerus ngobarkan perang luar negeri yang tiada akhir. Kayak seolah ingin mempertahankan ilusi kejayaan geopolitik masa lalu mereka. Sementara yang dikirim ke garis depan untuk mati adalah kaum muda. Jadi, apa makna dari semua ini? Kalau sistem ini begitu eksploitatif, kalau pajak kaum muda diperas, rumah mereka dirampas, dan masa depan mereka digadaikan demi kenyamanan para lansia, kenapa kita nggak ngeliat revolusi? Nah, itu dia.
Kenapa jalanan nggak dipenuhi oleh barisan kaum muda yang marah, meruntuhkan balai kota, dan membongkar sistem ini secara paksa? Hal ini memunculkan pertanyaan penting yang dijawab oleh sumber kita dengan sebuah penjelasan tentang ironi biologis. Dalam video tersebut, seorang mahasiswa bertanya persis seperti apa yang Anda tanyakan barusan. Lalu apa yang bisa dilakukan anak muda? Dan apa jawaban sang dosen? Sangat dingin. Dia bilang, tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Sang dosen menjelaskan bahwa ini bukan sekedar masalah politik, melainkan masalah evolusioner. Maksudnya gimana? Manusia adalah mamalia, dan DNA kita diprogram sedemikian rupa untuk menghormati, memelihara, dan patuh pada tetua di dalam kelompok kita. Oh, wow. Sebuah revolusi berbasis kelas sosial mungkin mudah dikobarkan, tetapi revolusi antar generasi menabrak batas psikologis terdalam kita. Seburuk apapun sebuah sistem menindas Anda secara ekonomi, secara naluriah, Anda tidak mungkin memiliki dorongan untuk menyakiti kakek atau nenek Anda sendiri. Astaga. Hal inilah yang bikin perlawanan fisik atau revolusi kaum muda melawan gerontokrasi hampir mustahil terjadi secara organik. Tepat sekali. Insting biologis kita sendiri yang menahannya. Penjelasan yang bikin sangat frustrasi, tapi pada saat yang sama masuk akal secara mengerikan. Sistem pertahanan terbaik dari gerontokrasi ini ternyata adalah cinta dan rasa hormat biologis yang kita miliki terhadap mereka. Ironi yang menyedihkan. Baiklah, mari kita kemas kembali inti dari penelusuran mendalam kita hari ini. Melalui lensa provokatif dari perkuliahan predictive history tadi, kita udah ngeliat realitas yang sangat berbeda dari apa yang biasa disajikan di berita arus utama. Jauh lebih kompleks dari sekedar tajuk berita harian. Krisis perumahan yang mencekik impian kepemilikan rumah. Gelombang imigrasi massal yang memicu kerusuhan di jalanan, sampai kebijakan medis yang mengurangi nilai nyawa manusia menjadi sekedar hitungan biaya. Menurut sumber kita, semua ini bukanlah serangkaian kebetulan yang tidak disengaja. Ini adalah hasil kerja mekanis dari sebuah sistem demokrasi. Sistem yang telah bermutasi untuk melayani satu-satunya demografi yang benar-benar memegang kendali. Generasi lansia kaya yang hidup semakin lama. Sebuah sintesis yang sangat gelap. Dan seperti yang dikatakan sang dosen tadi, jika Anda memiliki sumber daya finansial yang tak terbatas, teknologi medis saat ini sudah mampu mempertahankan detak jantung Anda hingga 20 tahun, meskipun otak Anda sudah berada dalam kondisi vegetatif. Distopia yang didorong oleh kemajuan medis ya. Dan ini bawa kita pada pikiran akhir. Sebuah renungan untuk Anda bawa setelah mendengarkan diskusi ini. Coba Anda pikirkan. Sesuatu yang patut direnungkan. Sepanjang sejarah peradaban manusia yang panjang, kemajuan sosial, inovasi radikal, dan pergantian rezim seringkali terjadi secara organik karena satu mekanisme alamiah. Generasi yang lama, beserta dogma-dogma mereka, akhirnya meninggalkan panggung kehidupan. Kematian adalah agen pembaruan. Benar, itulah cara dunia memperbarui dirinya sendiri. Namun, coba bayangkan jika kemajuan teknologi kecerdasan buatan dan bioteknologi dalam 1 atau 2 dekade ke depan benar-benar memungkinkan para elit ultra kaya ini untuk hidup secara fungsional hingga usia 120 atau bahkan 150 tahun. Skenario yang sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Jika mesin waktu demografis ini benar-benar berhenti berdetak, apakah konsep demokrasi tradisional yang kita kenal akan hancur sepenuhnya? Pertanyaan yang mengerikan. Jika generasi yang megang kekuasaan dan kekayaan ini menolak untuk mati dan menolak untuk menyerahkan kendali, apakah generasi muda dan generasi setelahnya akan selamanya dihukum menjadi tamu sementara di sebuah planet yang sertifikat kepemilikannya udah dikunci rapat oleh kakek buyut mereka sendiri? Menjadi penyewa abadi di dunia mereka. Mulai sekarang, setiap kali Anda melihat kebijakan baru yang membingungkan dari pemerintah, berhentilah sejenak dan tanyakan satu hal pada diri Anda. Demografi mana yang paling diuntungkan? Terima kasih telah bergabung dalam penelusuran mendalam kita kali ini, The Learner. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.